Hola amigo, balik lagi sama aku Ute dalam cerita Dipaksa Menikah. Kali ini cerita Intan dan Riko udah masuk bab ke-48. Yeay. Mau tahu lanjutan ceritanya nggak? Mau ya? Nih dengerin ya. Pulang dari mall, Intan tertidur di dalam mobil. Lagi-lagi Riko menggendongnya ke dalam kamar lantai bawah. Setelah membaringkan Intan di ranjang dan menyelimutinya, Riko ke kamarnya di lantai atas lalu mandi. Setelah itu, ia kembali ke kamar lantai bawah lalu tidur sambil memeluk Intan. Keesokan paginya seperti biasa, Intan bangun pagi untuk memasak. Ini sudah kedua kalinya Intan tertidur di mobil dan ketika bangun, ia sudah berada di kamar. Ia melihat Riko yang sedang tidur di sampingnya dengan sangat nyenyak. Intan menatap wajah tampan Riko lalu tersenyum. "Terima kasih mas," ucap Intan lalu mengecup kilas bibir Riko. Setelah itu ia mengunci rambutnya dan keluar kamar menuju dapur. Setelah selesai memasak, Intan ke kamar lantai atas untuk mandi karena semua barang-barang dan pakaiannya sudah dipindahkan di kamar atas. Saat Intan melepas pakaiannya, ia melihat noda darah di celana dalamnya. Haidnya telah datang. Ia segera mandi dan keluar dari kamar mandi hanya menggunakan handuk sebelum Riko bangun dan naik ke kamar atas. Ia mencari sisa stok pembalutnya. Ia membuka almari dan laci serta membuka lipatan baju-bajunya, tapi tidak menemukan satupun. Tiba-tiba Riko membuka pintu kamar dan masuk ke dalam kamar. Ia melihat Intan hanya menggunakan handuk di tubuhnya. Riko tersenyum nakal, pikiran mesumnya mulai aktif. Intan panik saat melihat Riko mendekatinya dan memeluk pinggangnya. "Mas, tolongin aku dong," pinta Intan. "Kenapa?" tanya Riko sambil mencium bau Intan yang terbuka. "Tolong beliin pembalut, aku dapet," ucap Intan pada Riko. "Hah? Kamu hate?" tanya Riko terkejut. "Iya." "Ayo mas, tolong beliin," rengek Intan. "Ah gak mau ah, malu-maluin tahu," tolak Riko sambil duduk di tepi ranjang. "Ayolah suamiku sayang," rayu Intan sambil duduk di pangkuan Riko dan bergelayut di lehernya. Riko memikirkannya. Kalaupun Intan membeli sendiri, itu tambah tidak mungkin. Yaudah bentar, aku mandi dulu," balas Riko mengalah. "Makasih sayang," ucap Intan lalu mencium pipi Riko dengan semangat. Setelah mandi, Riko ke swalayan terdekat menggunakan motornya. Di dalam swalayan, ia bingung membeli pembalut yang merek apa. Ia lupa tidak menanyakannya pada Intan. Ia pun memegang pembalut satu persatu dan menekannya. Ia memilih pembalut yang paling lembut, karena ia pikir itu yang paling nyaman. Riko membeli 10 bungkus besar pembalut. Ia tidak mau Intan kehabisan stok lagi dan menyuruhnya membeli lagi. Sesampainya di depan kasir, semua mata melihat ke arah Riko. Mereka melihat ketampanan Riko dan yang lebih menonjol adalah keranjang belanjaan Riko yang berisi 10 bungkus besar pembalut. Riko benar-benar geram menahan malu. Sesampainya di rumah, Riko memberikan kresek belanjaan berisi pembalut pada Intan. Intan ingin tertawa tapi ia menahannya. Bisa-bisanya Riko membelikan pembalut sebanyak itu. Setelah memakai pembalutnya, Intan menghampiri Riko di meja makan lalu sarapan bersama. "Makasih ya mas," ucap Intan pada Riko. Mulai besok aku mau nyewa pembantu di rumah ini. Ntar kalau ada pembantu kan bisa bantuin kamu. Aku gak mau beli-beli barang gitu lagi," ucap Riko pada Intan di sela-sela makannya. "Iya mas," balas Intan sambil tersenyum. Seperti biasa setelah makan, Intan mencuci piring. Karena ini hari Minggu, Riko menghabiskan waktunya untuk berolahraga di lantai atas ruang samping kamarnya. Setelah mencuci piring, Intan bersantai sambil menonton televisi. Karena tidak ada acara yang menarik, Intan ke kamarnya di lantai atas dan membaringkan tubuhnya di ranjang. Ia mulai merasakan nyeri haid di perutnya. Ia berbaring miring sambil memegangi perutnya. Keringat dingin membasahi dahinya. Setelah berolahraga, Riko merasa haus dan hendak turun mengambil air minum di dapur. Saat melewati kamar yang pintunya terbuka, ia melihat Intan sedang berbaring di ranjang dan hendak menyuruhnya untuk mengambilkan minum di dapur. Tapi saat Riko mendekat, ia melihat wajah Intan pucat dan berkeringat.
"Kamu kenapa?" tanya Riko pada Intan. "Sakit perut," jawab Intan singkat. "Kamu salah makan? Udah minum obat belum?" tanya Riko khawatir. "Aduh, ini sakit perut dapet mas," jawab Intan sambil meringis menahan sakit. Riko pun ikut naik ke ranjang, berbaring di belakang Intan dan memasukkan tangannya ke dalam kaos Intan lalu mengelus perutnya. "Gimana rasanya?" tanya Riko sambil mengelus perut Intan. "Geli," jawab Intan. "Maksud aku sakitnya, berkurang gak?" tanya Riko memperjelas. "Oh, ya lumayan mas," jawab Intan sambil tersenyum. Riko pun memposisikan tubuh Intan terlentang. Sambil mengelus perut Intan, Riko mencium dan melumat bibir Intan. Intan pun membalas ciuman Riko tak mau kalah. Nah, cerita Intan sama Riko sampai sini dulu, oke? Terima kasih loh udah setia ngikutin cerita Dipaksa Menikah. Sampai jumpa di bab berikutnya ya. Bye-bye.